Guys, balik sama gue, Antoni Golan, dan kali ini gue mau bahas HP yang speknya keren banget, namanya Redmi 10. Gue tertarik ngebahas Redmi 10 karena gue ngerasa di harga segini spek HP ini udah kelewat tinggi. Sebenarnya dari dulu Redmi itu emang selalu kayak gitu guys di HP sejutaan, tapi yang satu ini kayaknya speknya udah agak gila sih. Dan gara-gara itu gue penasaran pengen cobain karena pengen tahu aja kira-kira experience-nya in real life emang beneran bagus atau ini cuma gimmick doang. Oh ya, karena gue pengen ngebahas HP yang harganya cuma sejutaan, kemarin gue langsung beli Redmi 10 yang paling rendah, yaitu RAM 4GB, ROM 64GB, warna putih. Dalam boxnya ternyata cukup menggembirakan ya. Di sini ternyata ada HP-nya. Terus ada kabel charger Type-C, ada chargeran, terus ada kertas manual guide, dan yang terakhir ada case. Overall gue suka sama isinya karena untuk ukuran HP yang murah banget kayak gini, ternyata isinya lumayan lengkap. Nah, untuk HP-nya sendiri, pas pertama kali beli, sebenarnya gue nggak ada ekspektasi apa-apa sama bodinya, karena sebenarnya gue lebih tertarik untuk bahas sektor yang lain. Tapi ternyata pas dicobain, feel bodinya lumayan oke guys, dan ini juga lumayan tipis ternyata. Bagi gue bodi HP ini cukup enak untuk digenggam, karena lekukan bodinya ngebuat dia nggak terasa bantet. Terus gripnya juga bagus, karena finishing keset bodinya ngebuat HP ini nggak terlalu licin di tangan, padahal nggak ada grit sama sekali di sini. Terus di bodinya juga lumayan banyak yang unik. Baru pertama kali ini gue ngeliat HP Redmi yang punya lubang speaker di atas, karena dia udah dual speaker. Terus bezel layarnya juga asik karena dia udah pakai yang style punch hole. Terus kamera juga mirip banget dengan Poco X3 GT yang kemarin gue bahas, dan kombinasi warnanya mirip banget dengan HP-HP Samsung zaman dulu. Jadi perasaan gue lumayan campur aduk pas ngeliat HP ini, karena di sini banyak yang baru dan itu semua ngebuat tampilannya jadi kelihatan menarik. Paling yang gak gue suka dari bodinya cuma list silver di kameranya aja sih. Bagi gue ini agak maksa, soalnya di sini kan ada tulisan 50 megapiksel nih. Tapi yang di dalam kotak silver ini justru kamera ultra wide loh, bukan yang 50 megapikselnya. Jadi agak aneh aja sih bagi gue. Tapi overall bagi gue desain dari Redmi 10 ini lumayan menarik, soalnya kesan murahnya itu nggak ada guys, dan warna putihnya juga bagus, bahkan ini lebih bagus daripada Poco X3 GT yang kemarin gue review. Tapi karena ini HP sejutaan, pasti ada unsur HP sejutaan juga di sini, kayak sensor gyroscope-nya masih virtual dan screen guard-nya juga jelek banget karena dia nggak terlalu keset, sampai-sampai ngebuat feel swipe layarnya itu nggak terasa mulus. Jadi saran gue, screen guard-nya mending dilepas aja sih, soalnya sayang banget sih kalau nggak dilepas, karena itu bakal ngurangin experience dari layarnya. Apalagi spek layar Redmi 10 ini sebenarnya terhitung seru banget untuk HP 1 jutaan. Gue bilang kayak ini seru karena dari sekian banyak HP jutaan yang gue pakai, spek layar Redmi 10 ini emang lebih tinggi. Biasanya HP jutaan kan resolusi layarnya cuma 720p doang tuh, sedangkan yang ini udah Full HD atau 1080p. Panelnya juga udah IPS dan ukuran layar juga lumayan besar di 6,5 inch. Setelah cobain, perbedaannya memang cukup terasa guys. Selain dapat ketajaman maksimal pas putar video 1080p, detail dari icon dan font di layarnya juga kelihatan lebih tegas, jadi lebih satisfying aja di mata. Kemarin ada yang bilang kalau warna dari Redmi 10 ini nggak terlalu bagus, dan gue setuju, soalnya out of the box warna layar dari Redmi 10 ini agak kebiruan, jadi warna layarnya tuh jadi kelihatan agak pucat gitu guys. Tapi sebenarnya cara benerinnya gampang banget. Jadi kita tinggal masuk aja ke settingan display, terus pilih color scheme dan pindahin preset warnanya ke standar. Soalnya di settingan ini warnanya lebih akurat dan lebih hidup. Gue saranin stay di sini aja selamanya, karena di preset ini warna layarnya lebih enak untuk keseharian dan juga untuk nonton-nonton. Terus yang seru lagi, layarnya juga udah punya refresh rate yang lebih tinggi dari HP jutaan yang lain, yaitu dia punya refresh rate 90Hz. Kemarin gue coba bandingin dengan Redmi 90 yang punya teman gue, dan perbedaannya emang terasa banget guys, soalnya gerakan layarnya itu lebih satisfying karena gerakannya kelihatan lebih smooth aja di sini animasinya, dan juga pas kita buka aplikasi yang lain, dan itu nice banget. Overall untuk HP yang harganya di bawah 2 jutaan, menurut gue sih kualitas layar dari Redmi 10 ini mungkin salah satu yang paling keren, karena dia lebih tajam, lebih smooth, dan juga warnanya bagus. Tapi selain layarnya, dia juga bawa prosesor baru sih, dan itu juga cukup menarik. Kalau dari speknya, Redmi 10 ini udah pakai RAM dan ROM yang besar guys, jadi RAM-nya itu 4GB dan ROM-nya udah 64GB. Dia juga pakai prosesor gaming baru MediaTek, namanya Helio G88. Namanya beneran buat gue penasaran, soalnya seakan-akan itu nunjukin performanya mendekati Helio G90 yang dulu sempet tenar banget di Indonesia. Terus pas cek di benchmark-nya, ternyata memang agak mirip sih dengan G90, soalnya mereka sama-sama tembus di angka 200 ribuan. Tapi pertanyaannya, apakah in real life performanya sekencang itu juga? Nah, pas sehari 2 hari coba, gue sempat kesel dengan performanya karena gue ngerasainnya agak lelet dan gak terlalu mulus refresh rate-nya. Tapi entah kenapa beberapa hari belakangan performanya lancar-lancar aja. Bahkan mungkin bisa gue bilang ini HP jutaan yang performanya paling kenceng dan paling smooth kalau dipakai untuk keseharian. Paling yang kurang dari performa HP ini menurut gue cuma ada 2 sih. Yang pertama itu kalau misalkan kita habis unlock atau setelah HP-nya ditinggal agak lama, performa leletnya itu balik lagi guys. Tapi untungnya itu cuma sementara doang,
soalnya setelah beberapa detik, mungkin 10 detik, performanya balik lagi ke kondisi normalnya. Terus yang kedua, gue ngerasa prosesor ini nggak terlalu optimal di beberapa game. Gue sempet heran karena HP ini lancar banget dipakai main PUBG di settingan Smooth Ultra, kayak beneran lancar gitu guys. Tapi pas gue cobain main Mobile Legends, gue sama sekali nggak nyaman karena nggak bisa dapetin frame rate yang stabil. Terutama pas lagi war, ini beneran parah banget dropnya, bahkan gue sering kalah di rank gara-gara ini. Gue nggak tahu alasannya kenapa kayak gitu guys, tapi yang pasti Hello G88 ini performanya memang beneran punya tenaga sih. Mungkin yang tadi itu masalah cuma karena dia prosesor baru aja, soalnya emang prosesor baru itu kadang agak kurang stabil dan juga belum terlalu kompatibel di beberapa game. Tapi ngomong tentang baru, sebenarnya HP ini juga pakai kamera yang baru juga guys. Jadi Redmi 10 ini punya 4 kamera belakang, dia punya kamera ultra wide, makro, dan depth kamera. Tapi yang buat penasaran adalah sekarang kamera utamanya nih, soalnya resolusinya paling tinggi untuk HP sejutaan, yaitu 50 megapiksel. Karena penasaran, kemarin gue coba compare guys hasil fotonya dengan kamera 48 megapiksel dari Redmi 90, dan hasilnya ternyata gue ngerasa kamera 50 megapiksel ini memang punya detail yang lebih bagus, tapi fokusnya nggak se-on point kamera 48 megapiksel di Redmi 90. Dan kalau disuruh pilih, gue kayaknya bakal lebih suka dengan kameranya Redmi 90 karena fokusnya lebih reliable dan juga warnanya lebih bagus. Tapi walaupun kayak gitu, kamera Redmi 10 ini masih sangat bisa diandalkan karena foto-foto yang keluar dari 4 kameranya masih terhitung bagus untuk harga segini. Bahkan di kondisi low light juga hasilnya masih terhitung bagus guys, karena level noise-nya nggak separah kamera 13 megapiksel yang biasanya dipakai oleh HP sejutaan. Guys, ini contoh perangkat menggunakan Redmi 10, resolusinya 1080p 30 fps, dan di sini kalian bisa nilai gimana kualitas warna, ketajaman, dan suara gue seperti apa. Sekarang gue lagi di taman dan main banyak anak-anak juga. Nah, ini uniknya dia nggak punya image stabilization sama kayak Redmi yang kemarin, tapi kita akan coba kira-kira kestabilan gimana. Guys, ini contoh program menggunakan kamera depan Redmi 10, resolusinya 1080p 30 fps. Kalian bisa nilai gimana kualitas warna, ketajaman, dan juga suara gue. Harusnya di sini suaranya bakalan lebih kencang daripada yang sebelumnya, soalnya ini mic-nya lebih dekat ke mulut gue. Dan untuk kualitas dari perekaman videonya sendiri, tadi kita coba jalan dan ternyata image stabilization-nya nggak terlalu bagus, tapi it's okay, soalnya HP sejuta kan emang kayak gitu ya, image stabilization-nya emang nggak terlalu stabil. Biasanya 2 jutaan ke atas tuh baru image stabilization-nya baru bagus. Terus untuk baterainya dia punya kapasitas 5000 mAh dan gue nggak ada masalah untuk pakai ini selama seharian penuh. Kemarin gue ajak jalan-jalan seharian dan gue bisa dapat screen on time yang lumayan, yaitu sekitar 7 jam dengan pemakaian hampir 20 jam. Terus pas lowbat kemarin gue coba cas pakai charger bawaannya dan ngecasnya sampai full, ternyata dia butuh waktu sekitar 2 jam lebih, sekitar 2 jam 15 menit gitu lah. Dan menurut gue itu cukup standar sih karena charging time HP lain juga nggak jauh beda dari itu. Terus untuk fitur-fiturnya pas gue cek, dia juga nggak punya NFC dan kayaknya dia juga nggak punya LED notifikasi. Tapi dia punya side fingerprint scanner dan juga punya dual speaker. Dan kualitas dari dual speakernya ini menurut gue lumayan bagus dan itu jarang banget loh HP yang di bawah 2 jutaan punya dual speaker yang kualitasnya juga menarik kayak gini. Nah, yang terakhir untuk harganya sendiri, kemarin gue beli Redmi 10 ini dengan harga sekitar 1,999 juta. Dan untuk harga segitu, spek HP ini nggak bisa dibilang gimmick sih. Soalnya setelah gue pakai, feel-nya emang beda banget kalau dibandingkan dengan HP lain di harga segitu. Gue bilang kayak gitu karena Xiaomi nggak banyak kompromi di Redmi 10. Soalnya kualitas di semua sektornya nggak ada yang di bawah standar. Bahkan di beberapa sektor, kualitasnya malah di atas rata-rata atau mungkin yang terbaik, terutama layarnya. Gue pribadi suka dengan HP ini karena layarnya udah 90Hz Full HD guys, dan itu memang kasih experience yang beda banget untuk HP di bawah harga 2 jutaan. Performa dan kameranya memang masih di bawah ekspektasi gue, tapi sebenarnya kualitasnya udah di atas rata-rata, jadi gue nggak bisa banyak komplain juga. Dan ya overall bagi gue, kalau kalian punya budget 2 jutaan, gue rasa ini harus masuk jadi salah satu HP yang kalian pertimbangkan, dan itu wajib banget karena nggak banyak HP yang bisa selengkap ini di harga segitu. Jadi ya mungkin segitu aja review gue untuk Redmi 10. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.